Masya Allah yang perkasa, mari persiapkan hatimu pagi ini. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Penyertaan-Mu yang sempurna selalu hadir dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang selalu mempesona hidup kami Tuhan. Karena Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Menjaga kami dengan segenap hati-Mu. Dengan seluruh hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mempesona hidupku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu dengan segenap hati kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Karena kasih-Mu kami ada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
menyembah dan menyenangkan-Mu Tuhan. Layakkah Engkau disembah Tuhan, karena kasih setia-Mu yang sungguh mempesona kami. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami balas kasih setia-Mu. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Haleluya, kasih-Mu, kasih setia-Mu Tuhan selalu melingkupi kehidupanku. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Dengan segenap hatiku mengagumimu. Haleluya, kasih anugerah-Mu, kasih-Mu Bapa mengangkatku dari kelam maut, mengangkatku menjadi ciptaan baru. Haleluya, haleluya, karya-Mu yang besar Tuhan. Sungguh kami bersuka, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhanku, segala pujian bagi nama-Mu, Allah yang hidup. Terpujilah, layak disembah, kekuatanku di dalam-Mu Tuhan, perisai hidupku, pertolonganku, Allah yang dapat ku percaya sampai selama-lamanya. Firman yang di dalamku, firman yang tak pernah gagal, firman yang di dalam kami menjadikan kami berkemenangan di dalam-Mu. Haleluya Tuhan, sebab Yesus Allah yang sungguh besar. Haleluya, kasih-Mu Bapakku. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan yang terbaik yang telah Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, hati yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
memuji Tuhan, Kau yang ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang besar, yang tinggal di dalam kami, yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik Tuhan. Kami bawa korban syukur kami kepadamu, Allah yang layak ditinggikan. Dan kami mau bersuka di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, yang memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan, yang bergantung penuh kepadamu. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Sungguh Tuhan Yesus kita, Yesus yang ajaib. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh ajaib. Amin. Kami mau bersuka dan menari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah oh kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu
Yesus yang ajaib. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Sampai habis bumi berlalu, Engkau Tuhan Yesus yang tetap ajaib. Firman-Mu yang takkan pernah digoyahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk terus mengenal-Mu lebih lagi. Lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bahwa ku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Amin. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu, selain dirimu. Amin. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawalah setiap pribadi ini Tuhan, bahwa ku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku Tuhan, dan bawaku
Ajarku mengenalmu, firman di atas segalanya. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bawa hati ini Tuhan untuk dipenuhi dan diisi oleh pribadi-Mu. Terima kasih banyak Tuhan yang telah memberkati gereja ini dengan kekuatan firman-Mu. Kami tak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersahati mendeklarasikan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus? Demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami membuka hati untuk firman-Mu. Roh Kudus terangi hati pikiran kami supaya firman-Mu sungguh berada di tempat yang subur di hati kami. Bertumbuh dan berbuah dan memuliakan nama-Mu. Olehnya Roh Kudus kami bergantung kepadamu, memimpin pemberitaan firman ini, mencerai setiap kami yang mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan kepada kita, mengupas teks yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita akan menyisir bagian ini ayat per ayat. Mari saya mulai dengan ayat pertama, 1 Yohanes 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 1 ini mengingatkan saya akan penyampaian firman Tuhan dicatat oleh Rasul yang sama. Di Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh, memiliki hidup yang kekal.
kasih yang begitu besar yang pertama kali Allah nyatakan kepada manusia adalah dengan mengutus Kristus Yesus menjadi penebus pendamai bagi manusia, menyelamatkan mereka yang percaya. Kemudian kasih yang kedua yang kita baca tadi di pasal 1 ayat 1 ini mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Setelah kita diselamatkan oleh Allah, Allah menerima kita menjadi anaknya. Itu sebuah penyataan kasih Allah yang luar biasa, menjadi anaknya. Kata anak digunakan di sini adalah teknon. Teknon artinya anak yang berasal dari orang tuanya, offspring, keturunan. Jadi adalah sebuah penyataan kasih yang sangat besar dari Allah setelah dia mendamaikan kita dalam penebusan Kristus. Lalu dia melahirkan kita, menyatakan kasihnya kepada kita dengan melahirkan kita menjadi anak-anaknya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ayat yang kedua Bapak Saudaraku, ingat yang pertama mari kita sadari sebutan atau status keberadaan kita yang lahir dari Allah itu adalah sebuah pemberian Allah yang luar biasa dengan kasih yang sangat besar. Dia melahirkan kita dalam kasih menjadi keturunannya, keturunan Allah, menjadi keluarga Allah. Ayat yang kedua 1 Yohanes 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang kita sudah jadi anak Allah. Diri kita memiliki hidup Allah dalam diri kita. Tetapi bagaimana penampakan kita nanti? Alkitab mengatakan belum dinyatakan. Atau terjemahan dalam Indonesia Modern Literal Translation mengatakan di ayat 2. Hai yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Elohim. Dan belum dinyatakan kita akan menjadi apa kelak. Tetapi kita mengetahui bahwa apabila Dia telah dinyatakan, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Karena kita akan melihat Dia sebagaimana Dia adanya. Bagaimana keadaan kita nanti ketika Kristus menampakkan dirinya, kita akan sama seperti Dia, hidup dalam kemuliaannya. Nah, oleh karena inilah saudaraku, Allah menyatakan kasih yang begitu besar sehingga kita boleh mengambil bagian hidup dari Kristus. Kita boleh menjadi sama seperti Dia. Dia menjadi kepala kita, menjadi anggota tubuhnya. Karena itu ayat 3 memberikan kepada kita satu pernyataan, sebuah tugas yang harus kita lakukan ketika kita sedang menerima kasih Allah yang begitu besar yang menjadikan kita anaknya. Ayat 3 mengatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menaruh pengharapan akan penyataan Kristus dalam kemuliaannya di mana kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Semua kita anak-anak Allah yang menaruh pengharapan tersebut akan menyucikan diri kita sama seperti Dia yang adalah suci. Kata suci di sini atau menyucikan diri, Bapak Saudaraku, prinsip dasarnya adalah memisahkan diri. Mengkhususkan diri kita hidup bagi Dia. Sebagaimana kita hidup dari Dia, oleh Dia, maka kita harus mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Itu arti basic dasar kata menyucikan diri kita. Sama seperti Dia yang adalah suci. Kita memurnikan diri kita. Terus menerus hidup sedang dalam kesadaran kita sedang menjadi milik Kristus, kita sedang menjadi milik Allah, kita sedang mendedikasikan kepada Allah, menyucikan diri kita, mengkhususkan diri kita bagi Kristus, bagi Allah. Sama seperti Kristus yang adalah suci, Dia sudah mengkhususkan dirinya menjadi menyatu dengan kita, menjadi kepala kita. Maka sebaliknya sebagai tanggapan yang normal, yang logis, yang wajar, yang sepantasnya, yang seharusnya sebagai orang yang telah beroleh kasih karunia yang besar, pemberian kasih Allah kepada kita
adalah kita sepantasnya menyerahkan diri kita. Mendedikasikan diri kita, mengkhususkan diri kita bagi Kristus, bagi Allah. Sebagaimana Kristus telah menguduskan dirinya bagi kita, menspesialkan dirinya untuk bersatu dengan kita. Supaya dengan demikian ketika dia menyatakan diri, maka kita akan sama seperti dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam ayat yang ketiga ini, kemudian ayat keempat, ada sebuah petunjuk, sebuah penuntun, sebuah pemberitahuan kepada kita bagaimana kita secara praktika menjaga diri kita bisa tetap menjadi terdedikasi, terabdi, khusus hidup oleh Allah dan bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat 4 memberitahu kepada kita secara praktis, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dengan kata lain Bapak Saudaraku, di ayat 3, ketika seseorang seringkali mengalami kendala di dalam mendedikasikan dirinya kepada Allah, itu karena sebab oleh dosa. Oleh dosa. Itu sebabnya di ayat 4 memberitahu kepada kita, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dengan kata lain, melanjutkan ayat 3, bagaimana kita bisa menyucikan diri, menghususkan diri kita kepada Allah adalah agar kita tidak tercampur dengan dosa. Apa itu dosa? Ayat 4 ini memberitahu kepada kita sebuah definisi yang sederhana tentang dosa. Dia mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak saudara-saudaraku dikasih Tuhan, di dalam terjemahan letterlock bahasa Inggris atau dalam bahasa Yunani, ayat 4 ini dalam terjemahannya sebenarnya berbunyi demikian. Kalau di King James mengatakan whoever commits sins also commits lawlessness. And sin is lawlessness. Ini memberitahu kepada kita dari kata asli dari bahasa Perjanjian Baru, Alkitab kita bahasa Yunani mengatakan dosa itu adalah ketiadaan hukum. Ketiadaan hukum, tidak berhukum. Jadi dengan kata lain saudaraku, ketika seseorang hidup tidak mau dikendalikan oleh hukum, oleh Tuhan, maka orang itu sedang berbuat dosa. Dia sedang melakukan sebuah dosa atau pelanggaran. Karena itu dari pengertian ini, penterjemah kita memberikan pengertian demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah di ayat 4 ini menolong kita saudaraku, bagaimana kita bisa memurnikan diri kita, menyucikan diri kita seperti Kristus adalah suci adanya. Sehingga pada waktu penyataannya kita sungguh-sungguh boleh berbangga bersama dia dan kita tidak malu. Bagaimana kita menjaga kita tetap dalam kekudusan, dalam dedikasi kepada Allah. Ayat 4 ini menolong kita untuk memahami. Yaitu bagaimana kita hidup tidak melanggar hukum Allah. Atau dengan kata lain tidak berseberangan dengan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi di ayat 4 memberitahu kepada kita. Dosa itu adalah ketiadaan hukum. Ketiadaan hukum. Tapi kalau kita merujuk kepada terjemahan pada umumnya, seperti kita miliki dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, dosa ialah melanggar hukum Allah. Dan kata lain dari terjemahan ini saudaraku memberikan sebuah implikasi kepada pembaca. Sehingga kalau kita ingin tidak melanggar hukum Allah atau dengan kata lain kalau kita ingin tidak berbuat dosa terhadap Allah, maka kita harus memperhatikan hukum-hukum Tuhan dan menuruti hukum-hukum itu. Tentu penafsiran ini akan membawa kita kepada hal yang tidak seharusnya. Mengapa bisa demikian? Karena ketika kita mempelajari Alkitab secara holistik, secara keseluruhan, secara khusus dalam Perjanjian Baru, kita mendapati Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, justru sebaliknya ketika umat Tuhan atau manusia ingin tidak berdosa kepada Allah dengan memperhatikan hukum-hukum perintah Allah, justru itu membuat dia tidak sanggup penuhi hukum itu, membuat dia menjadi pelanggar hukum. Karena Alkitab dengan jelas memberitahu kepada kita saudaraku dikasih Tuhan, hukum Taurat atau perintah Tuhan justru mengakibatkan pelanggaran bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebagaimana dikatakan kepada kita saudaraku dikasih Tuhan di dalam Roma pasal yang keempat ayat ke-15 mengatakan,
Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita ingin menyucikan diri kita, mengkhususkan diri kita kepada Allah dengan tidak berdosa, dengan tidak melanggar, tidak berseberangan dengan hukum Tuhan, kita tidak cukup atau kita tidak boleh mendasarkan hidup kita dengan memperhatikan hukum untuk berusaha untuk memenuhi hukum-hukum Tuhan itu. Jalan itu bukan cara demikian untuk menolong kita untuk mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Sebab dari prinsip dasar ketika kita memahami, ternyata Alkitab memberitahu kepada kita, karena hukum Taurat membangkitkan murka Allah, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Kenapa? Karena yang rusaknya manusia ini kuasai dosa. Nah tentu bagi kita saudaraku dikasih Tuhan di poin ini di ayat 4 ini 1 Yohanes 3:4 hendak memberitahu kepada kita dengan satu prinsip yang lebih tinggi adalah supaya kita bisa menjaga hidup kita tetap terdedikasi kepada Allah, tetap menjaga kesucian kita hidup bagi Tuhan dan oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Maka kita harus dikendalikan oleh hukum. Karena dosa itu adalah ketiadaan hukum. Hukum di sini dalam tanda kutip bukan dalam bentuk perintah-perintah utamanya, tetapi adalah sebuah sistem di mana Allah bawa kita masuk. Hukum di sini adalah hukum iman. Hukum iman. Sebagaimana sudah dikatakan kepada kita di Roma pasal yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Di ketiga ayat yang ke-27 mengatakan kepada kita, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Di situ ada satu kata yang tidak diterjemahkan nomos, hukum. Tetapi berdasarkan hukum iman. Hukum iman. Selain itu Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita tidak mendasarkan hidup kita kepada memperhatikan perintah-perintah Tuhan supaya kita jangan melanggar perintah itu? Karena justru dengan memperhatikan perintah itu membangkitkan kuasa dosa. Karena Alkitab dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa kuasa dosa adalah hukum Taurat. Dan sebagaimana juga dikatakan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Saya ulangi lagi saudaraku, Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi jelas ketika orang ingin hidup menyenangkan Allah dengan berusaha menuruti hukum-hukum Allah, justru itu akan membangkitkan kuasa dosa. Kecuali saudaraku, orang itu sudah menyadari dia sudah merdeka dari dosa. Dia sudah dimerdekakan dari dosa sehingga hukum-hukum Allah tidak lagi sebagai penuntut, tapi akan menjadi sebagai pengingat kita untuk bahwa kita tetap ada di rel di jalur Tuhan. Tapi yang jauh lebih tinggi lagi adalah mari kita menyadari ketika kita hidup oleh hukum iman dengan menyadari apa yang telah Allah perbuat bagi kita di dalam Kristus. Sebab hukum iman adalah hukum di mana kita hidup berdasarkan firman Allah. Berdasarkan karya-karya Allah yang sempurna bagi kita di dalam Kristus. Salah satunya yang tadi sudah kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini adalah di mana kita dilahirkan oleh Allah. Itu adalah perbuatan Allah yang besar kalau kita hidup oleh kebenaran firman ini. Hidup oleh hukum iman ini. Membuat kita hidup tidak lagi melanggar atau berseberangan dengan Tuhan. Hukum iman. Jadi saudaraku dikasih tahu sekali lagi ayat 4 mengatakan setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau untuk tidak berbuat dosa atau tidak melanggar hukum Allah atau tidak melanggar, tidak berseberangan dengan pribadi Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka kita harus bersedia dikuasai oleh iman. Hidup oleh hukum iman. Sebagaimana sudah diajarkan kepada kita dengan jelas dalam kitab suci.
bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu hidup dalam kebenaran karena imannya kepada Allah di dalam firman-Nya menghidupkan dia. Hidup oleh iman, saudaraku, dikasih Tuhan menyatakan kepada kita, kita hidup oleh firman Allah. Hidup oleh firman Allah ini jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar perhatikan hukum-hukum Tuhan, mana yang boleh, mana yang tidak. Mengapa? Karena ketika kita hidup oleh iman, hidup oleh firman Allah, firman Kristus, dia membawa kita kepada sebuah keberadaan tentang karya Kristus yang telah menguduskan kita, membenarkan kita, memberikan kesucian Kristus, kebenaran Kristus kepada kita. Yang salah satu poinnya yang tadi saya sudah katakan, dia mengangkat kita, dia melahirkan kita menjadi anak-anak Allah, memiliki natur hidupnya Allah. Sehingga dengan demikian, saudaraku, kita dikuasai oleh hukum iman, dikuasai oleh firman Allah yang menyatakan kepada kita tentang siapa kita dalam Kristus. Kita hidup keberadaan ini, maka kita sedang tidak berseberangan dengan Allah. Kita sedang menspesialkan diri kita, kita sedang mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Sedang mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Nah, penjelasan ayat 4 ini dijelaskan lagi di dalam ayat yang kelima, 1 Yohanes 3. Memberitahu kepada kita dengan jelas mengatakan yang berbunyi demikian. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Dia di sini adalah Kristus. Dan kamu tahu, dan kita harus tahu dari kebenaran kitab suci memberitahu kepada kita. Dan kamu tahu, kita tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya. Dia telah menjadi manusia. Dia telah melepaskan kita dari kuasa dosa dalam kematiannya di atas kayu salib. Supaya ia menghapus segala dosa kita dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi ayat 5 ini memperjelas ayat 4 bagaimana kita hidup menjadi tidak berseberangan dengan Allah, tidak lagi berseberangan dengan hukum-hukum Allah, bahwa sebaliknya kita hidup dalam perkenanan Allah, maka kita harus tahu, harus memiliki pengetahuan firman Allah yang memberitahu kepada kita, Yesus Kristus telah datang menjadi manusia, mati di kayu salib, mengalahkan kuasa dosa, menghancurkan kuasa dosa dalam tubuhnya. Dia menghapuskan dosa dalam diri kita. Dia tidak saja menanggung hukuman kita di kayu salib. Dia tidak saja membuat kita lepas dari hukuman kekal dari Bapa, dari Allah. Tapi dia juga menghapus dosa, melepaskan kita dari kuasa dosa itu. Sehingga kita tidak lagi di dalam kendali dosa. Kita tidak lagi di dalam kendali dosa. Ia menghapus segala dosa kita. Ia memerdekakan kita dari dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi ayat 5 jelas. Membuat kita bagaimana bisa mengalami ayat 3. Supaya kita menguduskan diri kita. Mendedikasikan diri kita kepada Kristus yang adalah suci adanya. Yang telah mendedikasikan dirinya juga untuk menjadi satu dengan kita. Ayat 5 memberitahu kepada kita. Pertama, dia menghapus dosa. Dia mengalahkan dosa. Dia menghapus dosa. Dia memerdekakan kita dari dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Ini berarti Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Agar supaya kita yang sudah beroleh begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga kita menjadi anak-anaknya, boleh hidup dalam kasih yang besar ini dengan hidup tidak berseberangan dengan Allah tapi mendedikasikan diri kita kepada Allah. Ini bisa terjadi kita hidup dikuasai oleh hukum iman. Yang pertama tadi ayat 4, terus yang kelima ayat 5 kita hidup tinggal di dalam Kristus dengan kesadaran, dengan pengetahuan firman Allah yang mengendalikan kita bahwa Kristus telah menyatakan dirinya menghapus segala dosa, menghancurkan kuasa dosa, mendamaikan kita dengan Allah, menanggung hukuman kita dan memerdekakan kita dari dosa. Dan untuk itu kita harus tetap tinggal dalam dia. Dan mengatakan kepada kita di ayat 5 bagian akhir, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Kristus tidak ada dosa. Ayat 6 memperjelas lagi kepada kita saudaraku. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam terjemahan modern Indonesia literal
Translation ayat 6 mengatakan, setiap orang yang tetap tinggal dalam dia, dia tidak berbuat dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, dia tidak melihat dia, bahkan tidak mengenal dia. Setiap orang yang berbuat dosa. Kalau Indonesia terjemahan TB mengatakan setiap orang yang tetap berbuat dosa. Ada indikasi seolah-olah kalau tidak tetap sesekali kita tetap tinggal dalam dia. Tentu ayat itu tidak demikian. Karena itu di dalam Indonesia literal modern mengatakan ayat 6 bagian B, setiap orang yang berbuat dosa. Jadi ketika orang berbuat dosa, ia sedang tidak di dalam dia. Tidak di dalam kendali dia. Apa dimaksudkan dengan tinggal dalam dia, saudaraku dikasih Tuhan? Karena setiap orang yang tetap berada dalam dia, berada di dalam Kristus, sama dengan berada dalam hasil karyanya. Berada dalam firman-Nya yang mengajar kita memberitahu kepada kita tentang karya Kristus yang menghapus segala dosa, menghancurkan kuasa dosa, membebaskan dari kuasa dosa. Dengan memiliki pengetahuan firman Allah, dikuasai oleh firman, dikuasai oleh iman di sini, kita sedang berada di dalam dia. Jadi tinggal dalam dia atau berada dalam dia adalah di mana kita tinggal dalam Kristus, dalam firman-Nya, dalam hasil karyanya, saudaraku. Nah, ketika kita berada di dalam dia, kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau orang tidak di dalam dia, dia akan berbuat dosa. Dan ayat itu mengatakan kepada kita di bagian B ayat 6, saudaraku, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tidak mengenal dia. Tidak mengenal akan karyanya yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Ketika seseorang berbuat dosa atau terdorong untuk melakukan sebuah dosa, dia tidak ingat, tidak sadar, tidak tahu bahwa Kristus telah mengalahkan dosa, telah membebaskan dari kuasa dosa, memberikan sebuah citra yang baru, gairah yang baru dengan menjadi anaknya, menginginkan hal yang suci dan yang mulia. Sama dengan orang itu tidak melihat, tidak mengenal dia. Tidak mengenal dia dengan sempurna. Kata kalimat itu adalah perfect, aktif indikatif. Kalimat tenses sempurna artinya mengenal dia dengan sempurna. Oleh sebab itu saudaraku, kata kunci bagi kita di ayat 6 adalah yang berhubungan ayat 5, kita harus memiliki pengetahuan akan karya Kristus yang telah mengalahkan dosa, menghapus dosa kita, membebaskan kita dari kuasa dosa, lalu melahirkan kita menjadi anak-anak Allah, memiliki hidupnya Allah. Dengan kita memiliki kebenaran ini sama dengan kita hidup dalam hukum iman. Sama dengan kita dikendalikan oleh hukum, bukan lawlessness, tapi adalah memiliki dikuasai oleh hukum iman oleh firman Allah. Ini sama dengan kita ada di dalam dia atau tinggal dalam dia. Dengan demikian maka kita akan menggenapi ayat 3 yang mengatakan kepada kita, saudaraku dikasih Tuhan, yang berbunyi demikian, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Jadi ketika kita hidup dikuasai oleh kesadaran pengetahuan Kristus telah menghapus dosa, mengalahkan kuasa dosa, memerdekakan kita dari dosa, lalu kita hidup dalam kepercayaan kepada karya Allah yang ditulis dalam kitab suci yang adalah firman Allah, kita sama dengan hidup oleh iman, hidup dari firman Allah, maka kita sedang ada di dalam dia, sedang tinggal dalam dia. Kondisi inilah membuat kita menggenapi ayat 3 tadi. Kita akan menjadi hidup khusus bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengkhususkan dirinya bagi kita. Hidup dalam kesatuan dengan dia. Para kekasih Kristus. Ayat yang ke-7 sekarang saudaraku dikasih Tuhan. Ayat 7 mengatakan kepada kita, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 7 ini penting untuk kita perhatikan. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Baiklah kita memiliki pengetahuan berasal dari Allah. Yaitu kitab suci itu sendiri. Yang memberitahu kepada kita di konteks itu adalah. Jangan kita disesatkan oleh siapapun. Oleh pikiran yang liar dari dunia atau dari orang lain.
Yaitu tentang apa? Tentang sebuah kebenaran. Bahwa ketika kita berasal dari kebenaran, kita lahir dalam kebenaran, kita menghasilkan perbuatan yang benar. Dikatakan kepada kita, barang siapa yang berbuat benar, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Dengan kata lain, ketika kita memiliki kebenaran Kristus yang memerdekakan kita dari dosa, menghapus dosa, mengalahkan dosa, kita tidak disesatkan dari hal itu, saudaraku. Kita berada dalam kebenaran, berbuat dalam kebenaran. Sama seperti Kristus adalah benar. Kemudian di bagian 8 sambungan ayat ke-7, saudaraku. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ayat 8 ini saudaraku dikasih Tuhan dalam terjemahan Letterlek mengatakan siapa yang melakukan dosa dia berasal dari si iblis. Karena dari semula si iblis berbuat dosa. Untuk itulah putra Elohim atau putra Allah telah dinyatakan supaya dia menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si iblis itu. Yang perlu digarisbawahi ayat 8 adalah kita harus perhatikan kata tetap itu kurang tepat ditaruh di situ. Seolah-olah kalau orang yang berbuat dosa tetapi tidak tetap, seolah-olah dia terpisah dari si jahat. Tidak, saudara. Setiap dosa itu ada kaitan langsung dengan si jahat. Karena itu terjemahan yang tepat adalah siapa yang melakukan dosa, dia berasal dari iblis. Artinya ketika seorang melakukan sebuah kejahatan di mana melanggar kesucian Allah, dia sedang ada kaitannya dengan berafiliasi dengan si jahat. Dengan kata lain, karena dosa itu adalah sebuah kejahatan. Dosa itu sebuah kejahatan yaitu sifat yang memberontak melawan Allah. Karena setiap kali orang berdosa, dia tidak bisa terpisah dari apa yang disebut dengan jahat. Karena berbuat dosa adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Jadi saudaraku, barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Bagaimana Tuhan Yesus membinasakan perbuatan iblis itu? Tadi saya sudah jelaskan sebagian saudaraku. Di mana dikatakan kepada kita, Kristus menyatakan dirinya dengan menjadi manusia. Mengambil bagian dari diri kita. Untuk membawa kita kepada penerimaan hukuman Allah di dalam tubuhnya. Sehingga dengan demikian kita dibebaskan dari penghukuman kekal di satu sisi. Di sisi yang lain, di dalam kematian Kristus di atas kayu salib, kuasa dosa itu dihancurkan. Kuasa dosa itu dihancurkan. Sebagaimana sudah dikatakan kepada kita dengan jelas, dengan terang benderang, saudaraku dikasih tahu di Roma 8 ayat 3 mengatakan demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Kuasa dosa itu sudah dihancurkan. Sudah dihancurkan saudaraku dikasih Tuhan. Jadi di sisi berikutnya kematian Kristus menghancurkan perbuatan iblis adalah dengan menghancurkan kuasa dosa itu. Yang dimana biangnya itu iblis. Sehingga kuasa dosa dihancurkan. Bagaimana Allah menghancurkan? Satu sisi dia menyelesaikan persoalan hukum kita dengan Allah. Yaitu Kristus menjadi penanggung hukuman kita. Di sisi berikutnya kemudian kita dilepaskan dari kuasa dosa dengan menghancurkan kuasa dosa itu. Maka sisi yang ketiga adalah saudaraku, dia melahirkan kita menjadi anak-anak Allah, keturunan Allah, teknon, offspring, keturunan Allah. Artinya anak Allah yang sesungguhnya, yang dilahirkan dari Allah, memiliki naturnya Allah dalam kelahiran sebagaimana manusia lahir, melahirkan manusia, maka natur manusia ada pada anak yang dia lahirkan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah cara Allah, cara Kristus menghancurkan, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Maka sebagai kesimpulannya, maka ayat 9 mengatakan kepada kita, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi.
Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini adalah kesimpulan dari penjelasan ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Mengapa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa? Karena benih ilahi lahir dari Allah sifatnya sama dengan Allah. Sifatnya itu tidak menginginkan hal kenajisan, tapi menginginkan kesucian dan kebenaran. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa tidak bisa berdosa lagi? Pertama tadi saya sudah dilahirkan dari Allah. Kedua, kuasa dosa itu dihancurkan oleh Kristus. Kemudian kita dimerdekakan dari dosa. Sekarang kita menjadi milik Allah, menjadi hamba kebenaran. Tentu ini adalah kesimpulan ketika anak-anak Tuhan itu memiliki kebenaran ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau anak Tuhan tidak memiliki pengetahuan firman Allah, tidak mau tahu tentang karya Kristus yang menghancurkan kuasa dosa, pikirannya tidak diperbaharui, maka dia akan melakukan dosa, pelanggaran-pelanggaran. Akan jatuh bangun dan jatuh bangun, saudaraku dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, haruslah kita sadari bahwa mengapa anak-anak Allah tidak berbuat dosa? Nah, kesimpulannya adalah sederhana Bapak Saudaraku. Anak-anak Allah tidak berbuat dosa, atau dengan kalimat yang lebih longgar, anak-anak Allah seharusnya tidak berbuat dosa. Sebab pertama, dia lahir dari Allah dan dia memiliki hidup Allah. Itu hidup Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup di sini adalah Zoe, the life of God. Anak sini ketika kita dilahirkan teknon menjadi anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Yang lahir dari Allah, bukan dari lahirianya tapi batinnya roh kita. Jadi anak-anak Allah seharusnya tidak berbuat dosa. Sebab dia lahir dari Allah dan memiliki hidup Allah. Nah, kata seharusnya saya gunakan untuk menolong kita supaya jiwa kita itu tidak lagi diserongkan untuk sebuah kesadaran bahwa berbuat dosa adalah sebuah hal yang lumrah. Tidak, Bapak Saudara. Oleh sebab itu kata yang tegas harusnya adalah anak-anak Allah tidak berbuat dosa sebab dia lahir dari Allah dan memiliki hidup Allah. Itu yang pertama, alasan kesimpulannya. Alasan kedua, anak-anak Allah tidak berbuat dosa sebab dia hidup dalam hukum iman. Dia hidup oleh firman Allah yang telah merubah dia, membebaskan dia dari kuasa dosa. Firman Allah yang telah mengangkat, membuat dia lahir dari Allah. Firman Allah membuat dia dikuasai oleh firman kebenaran, hidup realita firman itu. Dia hidup dalam hukum iman. Hukum iman. Alasan yang ketiga, saudaraku, anak-anak Allah tidak berbuat dosa sebab Kristus telah menghapus dan membebaskannya dari kuasa dosa. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat. Dari alasan 1, 2, dan 3, bagian keempat adalah kesimpulannya adalah karena anak-anak Allah tinggal dalam Kristus. Tadi saya sudah jelaskan, tinggal dalam Kristus, tinggal dalam firman-Nya, tinggal dalam pengajarannya, tinggal dalam hasil karyanya, tinggal dalam firman-Nya, hidup oleh iman, tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Karena dalam dia tidak ada dosa. Siapa ada tinggal dalam Kristus, dia tidak berbuat dosa. Orang dikuasai oleh hasil karya Kristus. Dia tidak berbuat dosa karena sama dengan dia tinggal di dalam Kristus. Sudah dikatakan kepada kita dengan jelas di ayat yang ke-6 kan. Karena itu setiap orang yang tetap berbuat dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita tinggal dalam dia, kita tidak berbuat dosa lagi, saudara-saudaraku. Itu bagian kesimpulan kelompok pertama. Kesimpulan kelompok kedua, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kalau ada anak-anak Allah yang berbuat dosa, itu karena satu, dia tidak hidup oleh iman. Mengapa dia tidak hidup oleh iman? Karena dia tidak memiliki pengetahuan firman Allah. Itu alasan kedua. Jadi kalau ada anak-anak Allah hidup dalam dosa atau hidup berbuat dosa, atau ada anak Allah yang berbuat dosa, karena pertama saya katakan dia tidak hidup dalam iman. Mengapa? Karena ia tidak memiliki pengetahuan firman Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Kalau ada anak-anak Allah yang berbuat dosa karena ia tidak memperbaharui pikirannya, pola pikirnya. Itu sebabnya di dalam pimpinan Roh Kudus, Rasul Paulus menuliskan firman ini kepada umat Tuhan, mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, berubah oleh pikiran baru, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, titik 2, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah bertuhankan Kristus, sudah lahir baru jadi anak Allah, tapi tidak memperbaharui pikirannya, dia masih menggunakan pikiran alamiah dari dunia itu hidup, maka dia akan melakukan dosa. Kenapa? Karena pikirannya tidak diperbaharui. Pikirannya tidak diperbaharui. Alasan keempat, saudaraku dikasih Tuhan, alasan berikutnya yang keempat. Mengapa anak-anak Allah berbuat dosa? Karena ia tidak tinggal dalam Kristus. Sama dengan kesimpulan kelompok yang pertama tadi. Anak-anak Allah tidak berbuat dosa karena ia tinggal dalam Kristus, tinggal dalam ajarannya, dalam firmannya, dalam hasil karya Kristus, hidup oleh firman, hidup oleh iman. Anak-anak Allah berbuat dosa karena dia tidak tinggal dalam Kristus, tidak tinggal dalam firman-Nya, tidak tinggal dalam hasil karyanya, tidak tinggal dalam kebenarannya, tidak mengenakan kebenaran itu, tidak hidup oleh iman, tidak hidup oleh firman, tidak memperbaharui pikirannya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau anak Tuhan tidak memperbaharui pikirannya, saudaraku dikasih Tuhan, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab sudah diberitahu kepada kita saudaraku dikasih Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Atau terjemahan hurufiah adalah manusia jiwani tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jiwani adalah pikirannya yang natural, yang duniawi. Pikirannya berasal dari dunia, dari jiwanya dikuasai di dunia ini. Kalau jiwa kita secara khusus pikiran kita tidak diubah dengan firman Allah. Tidak mau menerima firman Allah menjadi pola pikir, menjadi kebenaran pikiran, isi pikirannya. Maka orang demikian tentu tidak bisa menerima apa yang berasal dari Tuhan. Maka baginya karya Kristus itu adalah sebuah teori. Nah orang demikian tentu tidak mungkin bisa hidup merdeka dari dosa. Apalagi hidup tidak berbuat dosa. Adalah mustahil bagi orang demikian. Tetapi bagi kita saudaraku dikasih Tuhan, haruslah kita yang sudah beroleh kasih yang besar dari Allah. Yesus tidak saja jadi pendamai bagi kita, tapi Allah juga menyatakan kasih yang besar dengan melahirkan kita jadi anak-anaknya. Anak-anak yang memiliki hidupnya. Anak-anak yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Anak-anak yang telah diberikan kebenaran untuk hidup dalam Kristus. Hidup oleh iman, oleh firman Allah. Dengan demikian maka kita sedang menyucikan diri kita. Menguduskan diri kita. Memisahkan diri kita. Mengkhususkan diri kita bagi Allah. Sebagaimana Kristus mengkhususkan dirinya, menyucikan dirinya bagi kita, menguduskan dirinya bagi kita. Maka demikian juga kita. Ketika kita memiliki hal ini Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kita adalah sedang hidup dalam sebuah kesadaran. Kita adalah orang yang sungguh tahu bagaimana menghargai kasih karunia. Tidak membuat sia-sia kasih karunia, anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita hidup oleh karya Kristus. Sehingga dengan demikian Bapa dipermuliakan. Sehingga ketika Kristus menyatakan diri, maka kita akan sama seperti Dia. Kita merindukan hari itu di mana kita ikut dinyatakan bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita berdoa dan persiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk karya-Mu yang sungguh luar biasa. Penyataan kasih-Mu tidak saja menebus kami, tapi juga melahirkan kami menjadi keturunan-Mu, milik-Mu, anak-anak-Mu yang memiliki natur-Mu, hidup-Mu yang bebas dari dosa, merdeka dari dosa.
hidup dalam firman-Mu. Firman-Mu menjadi habitat kami. Firman-Mu menjadi sumber kehidupan kami. Firman-Mu menjadi makanan kami. Yang menopang kehidupan kami itu terus berada dalam terang. Dalam firman-Mu. Dalam kekudusan, dalam kesucian-Mu. Hidup terabdi, terdedikasi kepadamu. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang hebat ini. Sekarang kami akan bersiap menerima perjamuan. Roh Kudus pimpin. Sehingga ketika kami sungguh melakukannya. Kami semakin diteguhkan batin kami. Dalam kesatuan denganmu dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Saudaraku dikasih Tuhan kita mempersiapkan diri menerima perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus. Bapak Saudara yang sudah berkumpul bersama keluarga. Boleh didistribusikan roti anggur yang sudah disiapkan. Dan mari kita mengangkat roti dan anggur di atas kepala kita. Dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur yang menunjuk kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dipecahkan, ditumpahkan karena kami. Olehnya Bapa di surga, kuduskanlah roti dan anggur ini dan berkatilah menjadi alat anugerah di tangan-Mu ketika kami makan dalam iman. Sungguh roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, tubuh kami disehatkan. Olehnya turunlah anugerah berkat dari Bapa di surga. Dalam kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus atas roti dan anggur ini. Amin. Amin. Mari Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita makan minum ikuti saya ucapkan pengakuan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah turut disalibkan, kuasa dosa telah dihancurkan dari hidup saya. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, memiliki hidup yang kekal untuk mengabdi, melayani Allah selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bapak Saudaraku, angkat roti di atas kepala kita, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Saya akan ucapkan syukurmu kepada Bapa, kepada Allah, kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karya-Mu yang hebat dalam Tuhan Yesus. Betul-betul menyelesaikan segala persoalan kami yang buat manusia, membuat kami tidak hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Telah menghancurkan kuasa dosa dalam hidup kami. Dan telah memberikan hidup-Mu, hidup kekal. Sehingga kami boleh hidup dalam kehendak-Mu. Memberikan firman-Mu kepada kami. Sehingga kami hidup oleh firman-Mu, hidup oleh iman. Terima kasih Bapa. Karya-Mu yang sungguh luar biasa. Memberikan hidup kami sungguh terdedikasi. Diabdikan kepadamu. Dijaga dalam kesucian kekudusan-Mu. Dengan tetap tinggal dalam firman-Mu. Tetap tinggal dalam Kristus. Tetap tinggal dalam iman. Hidup oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perjamuan. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Dan sekarang ulurkan tangan-Mu. Teguhkan berkat-Mu atas kami semua.
Para kekasih Kristus, manusia Allah yang berkasa, arahkan hatimu dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Dimanapun engkau melangkah, kau sepenuhnya hidup bagi kemuliaan Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu, engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Saya nyatakan berkat ini sah. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap tinggal dalam Kristus, tetap dalam firman-Nya, tetap dalam hasil karya Kristus. Maka saudara akan terpelihara dalam kesucian kekudusan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu kembali di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.